Magnus Carlsen melanjutkan permainannya di turnamen Tech Mahindra Global Chess League, bergabung dengan salah satunya Pragnananda Ramesh Babu, Arjun Erigaisi. Ya, rata-rata pecatur India ya, karena turnamen ini diadakan memang kebanyakan para pecatur India yang mengikuti. Nah, teman-teman, ada kejutan ketika Magnus berhadapan dengan Maxim Vachier-Lagrave di, kalau kemarin dia menang lawan Anand, di babak selanjutnya. Apa yang terjadi? Langsung saja kita bahas. Vachier memegang buah putih, memulai dengan langkah 4. Magnus E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih gajah B5. Pembukaan Spanyol atau Euro Lopez dimainkan oleh Vachier. Hitam kuda F6. Ya, Magnus memilih variasi Berlin. Kemudian putih lakukan rokade, Magnus mengambil pion M4 dan D4 dimainkan. Hitam kuda D6, putih gajah memukul kuda, hitam pion memukul gajah dengan pion D, kemudian putih pion memukul pion E5 dan hitam kuda F5. Pertukaran menteri dilakukan di langkah selanjutnya, dan putih kuda C3, hitam gajah 6, dan putih kuda E2, hitam gajah D5. Teman-teman, pilihan seperti ini sampai sejauh langkah 10 ini merupakan teori dari pembukaan Ruy Lopez variasi Berlin. Nah, jadi kalian bisa meniru 10 langkah terbaik ini antara putih dan hitam. Putih melanjutkan dengan benteng D1 dan hitam Raja E8. Putih kuda F ke petak D4, hitam kuda memukul kuda, dan hitam A6. Putih melanjutkan dengan mengeluarkan gajah ke petak F4, hitam benteng C8 dan putih benteng D2. Hitam C5, putih kuda E2 dan hitam gajah E6. By the way, ngomongin tentang variasi Berlin dalam pembukaan Ruy Lopez, kenapa ya Magnus memilih variasi ini? Ya karena ini format catur 15 menit dan variasi Berlin dalam pembukaan Ruy Lopez terkenal dengan kesulitannya. Gak mudah ditembus. Nah, bagaimana Vachier melanjutkan serangan ini? Karena kalau kita lihat susah juga ya nembus dari sisi hitamnya. Vachier mainkan langkah benteng A ke petak D1, menyusun teknik baterai. Dua benteng dalam satu jalur, ini disebut dengan teknik baterai nih teman-teman. Apa tujuan berikutnya ya? Bisa aja gajah G5 untuk skakmat di petak D8. Ya, Magnus jelas mengetahui itu dan dia mainkan gajah 7, putih kuda C3 dan hitam G5. Putih gajah E3, hitam benteng G8 dan putih mulai menyerang dengan kuda D5. Pertukaran gajah dan kuda terjadi. Hitam C4, putih G4. Mulai menyusun sebuah susunan ya, di mana langkah G4 ini tidak hanya memberikan nafas bagi raja, juga untuk membuat terkuncinya pion di petak gelap sesuai dengan gajah yang dimiliki oleh Vachier-Lagrave. Ini akan menguntungkan di babak endgame nanti. Hitam melanjutkan dengan benteng G6, putih raja G2, hitam benteng D8. Pertukaran benteng terjadi, sekarang menuju endgame. Raja benteng dan gajah juga pion. Putih lanjutkan dengan langkah menarik, H4, boom. Hitam menerima pengorbanan yang dilakukan oleh Vachier-Lagrave. Putih raja H3, hitam benteng E6, putih gajah D4, hitam gajah G5, putih gajah C3, hitam B5, putih A3, hitam F6. Naik kembali bar evolution untuk pemain putih. Pertukaran terjadi dan putih benteng D2. Ya, hitam masih unggul satu pion loh teman-teman, tapi pion H4-nya memang ibaratnya ya pasti jatuh ya. Nah, disinilah langkah menarik berikutnya ya. Ketika keadaan seimbang, Magnus lakukan langkah C3. Boom! His sacrifice pawn untuk menghancurkan struktur pion Vachier-Lagrave. Vachier benteng E2. Kemudian hitam raja F7, putih B4. Hitam benteng D6, putih benteng E3. Hitam benteng D2, dan disinilah blunder ya yang dilakukan oleh Magnus. Jadi setelah C3, kemudian benteng E2 raja F7, ketika putih B4, harusnya Magnus mainkan langkah C5. Tapi di sini dia benteng D6 yang membuat Vachier mendapat keuntungan dari pertukaran pion ini. Karena pion C7-nya Magnus jatuh. Dan gara-gara inilah akhirnya Vachier bisa memenangkan pertandingan dengan benteng A6, benteng C2, dan benteng B6. Jadi sepanjang game sebenarnya seimbang, tapi kesalahan yang dibuat oleh Magnus di babak endgame membuat dia kalah akhirnya. Yap, harusnya di sini Magnus mainkan langkah C5. Kenapa? Ada apa dengan langkah C5? Apabila putih menerima pertukaran pion, maka benteng E6 dapat dimainkan. Jadi Magnus unggul pion di sini nih. Pion bebas ya teman-teman ya. Contoh, apabila benteng E6,
Raja E6 dan apabila putih mainkan langkah F4, maka hitam akan raja D5. Apabila F5, maka akan ada raja C5. Apabila G5, maka hitam akan raja D6. Apabila raja kalau G6 kan pasti kekejar ya teman-teman ya. Rajanya cepat sekali. Apabila raja H4, maka hitam akan mainkan langkah A5. Nah, apabila raja ke petak A5, maka akan ada jalan B4. Ya, dimana apabila ditukar, kemudian makan G6, kemudian makan lagi, kemudian makan lagi dengan raja ya. Karena kalau makan dengan pion, cepat sekali dia akan jadi ya. Dan ini pasti kalah. Makan dengan raja apabila B3, maka F6, BC2, F2. Ya, ujungnya seperti ini teman-teman, walaupun sama-sama jadi, tapi hitam memiliki unggul satu pion. Yang pasti akan menang ya dengan gocekan raja gini. Tinggal cari posisi amannya aja. Ya bahkan sekelas Magnus Carlsen pun dapat melakukan kesalahan blunder yang fatal di babak endgame. Itulah kenapa kita harus belajar endgame teman-teman. Sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Jose Raul Capablanca, kalau kita mau mempelajari catur, baiknya kita mulai dari pembelajaran babak akhir dulu. Bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa follow Instagram Rudolf26 dan follow TikTok RL Chess.